Halo teman-teman, pernahkah Anda merasa kebingungan dalam membuat keputusan yang penting? Atau merasa kurang fokus dalam menghadapi tantangan hidup yang datang setiap hari? Jika jawabannya ya, maka Anda berada di tempat yang tepat. Dalam video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang bisa membantu Anda menjadi lebih tajam dalam berpikir dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, yaitu teknik-teknik stoik yang dapat meningkatkan kecerdasan Anda. Stoikisme bukan hanya soal ketenangan dalam menghadapi hidup, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa berpikir lebih jernih, lebih tajam, dan lebih cerdas dalam setiap aspek kehidupan kita. Bayangkan jika Anda bisa menghadapi stres dengan kepala dingin, membuat keputusan yang lebih tepat, dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi segala situasi. Jadi, jika Anda ingin belajar bagaimana menggunakan prinsip-prinsip stoik untuk meningkatkan kecerdasan Anda, baik dalam berpikir logis, mengelola emosi, maupun menguasai diri, tetaplah bersama saya. Video ini akan mengungkap 10 teknik stoik yang bukan hanya bisa membuat Anda lebih fokus, tetapi juga lebih efektif dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Jangan lupa tonton sampai akhir, karena setiap teknik yang akan kita bahas di sini bisa membantu Anda berkembang menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan cerdas dalam mengambil keputusan. Teknik pertama yang akan kita bahas adalah tentang fokus pada apa yang bisa Anda kontrol. Ini adalah inti dari filosofi stoik dan sangat berpengaruh dalam cara kita berpikir dan membuat keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali merasa terjebak oleh situasi yang tidak kita inginkan, entah itu masalah pekerjaan, hubungan, atau bahkan masalah pribadi. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan dengan jelas antara apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Apa yang dapat kita kontrol, pikiran dan reaksi kita terhadap situasi, keputusan yang kita buat dan tindakan yang kita ambil. Bagaimana kita merespons perasaan dan emosi kita, apa yang tidak bisa kita kontrol. Perilaku orang lain, kejadian tak terduga seperti bencana, alam atau krisis ekonomi, masa lalu dan masa depan yang belum terjadi. Dengan mengetahui perbedaan ini, kita bisa berhenti membuang-buang energi untuk hal-hal yang di luar kendali kita. Alih-alih, kita mulai mengarahkan fokus kita pada hal-hal yang bisa kita ubah, seperti cara kita merespons tantangan, atau bagaimana kita memilih untuk bertindak. Mengapa ini meningkatkan kecerdasan? Fokus pada apa yang bisa kita kontrol mengasah kecerdasan kita dengan mengurangi kekhawatiran yang tidak perlu. Ketika kita berhenti terjebak dalam hal-hal yang tidak kita pengaruhi, kita dapat berpikir dengan lebih jernih dan efektif. Hal ini juga membuat kita lebih responsif, bukan reaktif, dalam menghadapi berbagai situasi. Dengan demikian, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana dan rasional. Contoh praktisnya adalah ketika kita menghadapi masalah besar di tempat kerja atau dalam kehidupan pribadi, alih-alih mengeluh tentang situasi yang tidak bisa kita ubah, kita langsung bisa mulai bertanya pada diri sendiri. Apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk memperbaiki situasi ini? Dengan fokus pada solusi dan tindakan yang dapat kita kendalikan, kecerdasan kita dalam menyelesaikan masalah akan berkembang. Jadi, mulai sekarang, pertanyakan diri Anda, apakah saya sedang fokus pada apa yang bisa saya kontrol? Jika tidak, Anda sudah tahu apa yang perlu diubah. Teknik stoik yang kedua adalah melatih ketahanan mental dengan ketidaknyamanan. Para stoik percaya bahwa salah satu cara terbaik untuk mengasah kecerdasan kita adalah dengan menghadapi dan menerima ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan, dalam konteks stoikisme, bukanlah sesuatu yang harus kita hindari atau takuti, melainkan sebuah peluang untuk mengembangkan kekuatan mental dan ketangguhan. Mengapa ketidaknyamanan penting? Ketidaknyamanan menguji ketahanan kita. Dalam hidup kita pasti akan menghadapi tantangan yang tidak nyaman, baik itu dalam bentuk fisik, emosional, atau mental. Namun, bukannya menghindari atau melarikan diri dari ketidaknyamanan ini, Stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Ketika kita berlatih untuk tetap tenang dan fokus meski dalam situasi yang tidak ideal, kita akan memperkuat mental kita dan kemampuan kita untuk berpikir lebih jernih. Latihan ketidaknyamanan. Beberapa latihan praktis yang dapat Anda coba untuk melatih ketahanan mental Anda adalah latihan fisik yang menantang.
seperti berolahraga di luar zona nyaman kita, misalnya berlari lebih jauh dari yang biasa atau berlatih di pagi hari. Menghadapi ketakutan secara bertahap, seperti berbicara di depan umum atau mengambil tanggung jawab besar di tempat kerja, meskipun awalnya terasa menakutkan. Berlatih dalam ketidaknyamanan emosional, seperti menerima kritik dengan tenang dan belajar untuk tidak terlalu terpengaruh oleh pendapat orang lain. Mengapa ini meningkatkan kecerdasan? Melatih ketahanan mental kita melalui ketidaknyamanan membantu kita untuk menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi kesulitan. Kecerdasan bukan hanya tentang pengetahuan yang kita miliki, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat berpikir jernih dan membuat keputusan yang rasional di tengah tekanan. Ketika kita terbiasa dengan ketidaknyamanan, kita bisa lebih mudah menghadapi situasi stres dan mengendalikan emosi kita, yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan kita untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana. Contoh sederhana adalah ketika kita merasa kesulitan menghadapi ujian atau tantangan besar lainnya. Alih-alih menghindar atau merasa cemas, kita dapat memilih untuk menerima tantangan itu sebagai peluang untuk tumbuh, serta berusaha sebaik mungkin tanpa terjebak dalam rasa takut atau kegelisahan. Semakin sering kita melatih diri untuk menghadapi ketidaknyamanan, semakin kuat mental kita, dan semakin cerdas kita dalam merespons tantangan hidup. Jadi, cobalah untuk keluar dari zona nyaman Anda. Setiap kali Anda merasa tidak nyaman, ingatlah bahwa itu adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan lebih cerdas. Ketidaknyamanan bukanlah musuh, itu adalah guru yang hebat dalam melatih ketahanan mental. Teknik stoik yang ketiga adalah refleksi diri melalui jurnal stoik. Salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kecerdasan adalah dengan meluangkan waktu untuk merenung dan menilai tindakan kita sendiri. Ini adalah langkah yang diambil oleh banyak filsuf stoik, seperti Marcus Aurelius, yang menulis jurnal sebagai sarana untuk memperbaiki dirinya dan menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Mengapa refleksi diri penting? Memahami diri sendiri. Refleksi diri membantu kita untuk lebih mengenal siapa kita sebenarnya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan mengapa kita mengambil keputusan tertentu. Semakin kita mengenal diri kita, semakin bijak kita dalam membuat keputusan-keputusan penting. Menilai tindakan kita. Dengan merefleksikan hari-hari kita, kita bisa melihat apakah kita sudah bertindak sesuai dengan prinsip stoik yang kita anut, apakah kita sudah mengendalikan emosi dengan baik, dan apakah kita telah mengupayakan yang terbaik dalam setiap situasi. Bagaimana menulis jurnal stoik? Praktik jurnal stoik tidak harus rumit. Cukup dengan menulis beberapa kalimat setiap hari mengenai hal-hal berikut. Apa yang terjadi hari ini? Apa saja kejadian yang menonjol hari ini? Apa yang dapat kita pelajari dari situasi tersebut? Apa yang bisa diperbaiki? Dalam situasi apa? Kita mungkin telah kehilangan kontrol diri atau bertindak kurang bijaksana. Bagaimana kita bisa memperbaikinya di masa depan? Ucapan syukur. Apa yang kita syukuri hari ini? Syukur adalah bagian penting dalam stoikisme karena membantu kita tetap fokus pada hal-hal positif, meskipun situasi sulit. Refleksi atas kebijaksanaan. Apa pelajaran stoik yang kita terapkan hari ini? Apa saja kutipan atau prinsip stoik yang bisa dijadikan panduan untuk hari esok? Mengapa ini meningkatkan kecerdasan? Dengan rutin menulis jurnal, kita melatih kemampuan berpikir secara kritis dan objektif terhadap diri kita sendiri. Refleksi diri memungkinkan kita untuk belajar dari kesalahan, memahami emosi kita dengan lebih baik, dan menemukan cara untuk bertindak lebih bijaksana di masa depan. Kecerdasan bukan hanya tentang apa yang kita tahu, tetapi juga tentang seberapa baik kita mengenali kelemahan kita dan berusaha untuk memperbaikinya. Sebagai contoh, jika Anda menghadapi kesulitan atau menghadapi emosi yang kuat, menulis jurnal tentang pengalaman tersebut bisa membantu Anda melihat situasi dengan lebih jernih. Anda bisa menilai apakah reaksi Anda sudah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan dalam kerangka filosofi stoik, atau apakah ada hal yang perlu diperbaiki untuk kesempatan berikutnya. Jurnal stoik juga mengajarkan kita untuk terus-menerus memperbaiki diri. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri dan menjadi lebih bijaksana dalam bertindak. Seiring waktu,
Kebiasaan ini akan memperdalam kecerdasan kita dalam mengelola emosi, mengambil keputusan, dan menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Jadi mulailah dengan menulis jurnal setiap malam. Tidak perlu panjang, cukup beberapa kalimat untuk merefleksikan hari Anda. Latihan ini akan membantu Anda menjadi lebih cerdas, lebih fokus, dan lebih bijaksana dalam menghadapi segala hal yang datang. Teknik stoik keempat yang sangat kuat untuk meningkatkan kecerdasan adalah perspektif terkait waktu, yang dikenal dengan istilah memento mori. Memento mori adalah frasa Latin yang berarti, ingatlah bahwa kamu akan mati. Konsep ini mengingatkan kita bahwa hidup kita terbatas dan bahwa waktu kita sangat berharga. Menggunakan perspektif ini, Stoik mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran penuh akan kefanaan hidup dan menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Mengapa memento mori penting? Memotivasi untuk hidup lebih bermakna. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita di dunia ini terbatas, kita akan lebih bijaksana dalam memilih bagaimana kita menghabiskan waktu. Kita mulai memprioritaskan apa yang benar-benar penting, bukan hal-hal yang sementara atau tidak memberi dampak. Mengurangi penundaan. Salah satu dampak dari kesadaran akan kematian adalah bahwa kita akan lebih termotivasi untuk bertindak sekarang juga daripada menunda-nunda. Ini membantu kita mengatasi kecenderungan untuk menunda pekerjaan atau mengambil keputusan yang penting, membantu kita fokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Dengan mengingat bahwa waktu kita terbatas, kita jadi lebih sadar bahwa menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak kita kontrol, seperti stres berlebihan atau masalah yang tidak bisa diubah, adalah pemborosan. Bagaimana menerapkan memento mori dalam kehidupan sehari-hari? Setiap pagi, ingatlah bahwa hidup ini sementara. Mulailah hari dengan mengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan berharga. Tanyakan pada diri Anda, apa yang ingin saya capai hari ini? Bagaimana saya bisa memastikan bahwa saya menghabiskan hari ini dengan bijaksana? Gunakan waktu dengan tujuan yang jelas. Ketika Anda merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, ingatlah bahwa waktu yang Anda habiskan tidak akan kembali. Fokus pada hal-hal yang memberikan nilai dan dampak besar dalam hidup Anda. Berhenti menunda-nunda. Daripada menunda-nunda tugas atau keputusan penting, ingatkan diri Anda bahwa waktu kita terbatas. Apa yang perlu Anda lakukan sekarang yang akan mendekatkan Anda pada tujuan hidup Anda? Berlatih berani mengambil keputusan. Banyak dari kita menunda pengambilan keputusan karena takut membuat kesalahan. Dengan memento mori, Anda bisa mengingatkan diri bahwa waktu kita terbatas dan menunda keputusan hanya akan menambah ketidakpastian. Ambil langkah maju dan buat keputusan, karena setiap langkah adalah bagian dari perjalanan hidup. Mengapa ini meningkatkan kecerdasan? Menerapkan prinsip memento mori dalam hidup kita membantu kita untuk lebih bijaksana dalam menggunakan waktu. Ketika kita tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan yang terbatas, kita akan lebih cerdas dalam memilih mana yang penting dan mana yang tidak. Kita menjadi lebih efisien dalam tindakan kita, lebih fokus pada prioritas yang membawa dampak besar, dan lebih bijaksana dalam membuat keputusan. Contoh nyata, penerapannya bisa dilihat pada seseorang yang sering merasa terjebak dalam pekerjaan yang tidak memberikan kepuasan atau hasil. Dengan mengingat bahwa waktu mereka terbatas, mereka akan lebih terdorong untuk mengevaluasi ulang apakah pekerjaan tersebut sebanding dengan tujuan hidup mereka. Jika tidak, mereka akan berani mengambil langkah untuk mencari peluang baru yang lebih sesuai dengan tujuan jangka panjang mereka. Dengan perspektif memento mori, kita mulai melihat hidup bukan sebagai waktu yang tak terbatas, tetapi sebagai sebuah perjalanan yang berharga. Setiap momen adalah kesempatan untuk menjadi lebih bijaksana, lebih cerdas dan lebih berarti dalam setiap keputusan yang kita buat. Jadi, cobalah untuk mengingat bahwa waktu Anda terbatas. Gunakan setiap hari untuk hidup dengan penuh tujuan, dan lakukan yang terbaik untuk menjalani hidup yang penuh makna dan dampak. Teknik stoik yang kelima adalah berlatih untuk melepaskan harapan berlebihan. Sebagai manusia, kita cenderung memiliki harapan yang tinggi terhadap diri kita sendiri, orang lain dan situasi yang kita hadapi. Namun,
Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terikat pada harapan yang tidak realistis atau berlebihan, karena hal itu bisa menimbulkan kekecewaan dan membuat kita kurang bijaksana dalam menghadapi kenyataan. Mengapa harapan berlebihan bisa merugikan? Kekecewaan. Ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan, kita seringkali merasa kecewa atau frustrasi. Ini bisa mengganggu fokus kita dan menghalangi kita untuk melihat solusi dari masalah yang ada. Mengurangi ketenangan. Harapan yang berlebihan dapat membuat kita cemas tentang hasil yang belum pasti. Alih-alih fokus pada proses dan tindakan yang bisa kita kontrol, kita terlalu sibuk memikirkan hasil yang ideal, yang seringkali tidak terjadi. Mengganggu pengambilan keputusan. Harapan yang tidak realistis membuat kita sulit untuk menerima kenyataan dan menyesuaikan keputusan kita dengan kondisi yang ada. Kita menjadi terjebak dalam pencarian kesempurnaan yang tidak bisa dicapai. Bagaimana cara melepaskan harapan berlebihan? Tentukan harapan yang realistis. Alih-alih berharap semuanya akan berjalan sesuai rencana, mulailah dengan menentukan tujuan yang lebih realistis dan fleksibel. Harapan Anda harus disesuaikan dengan kondisi yang ada, bukan dengan gambaran ideal yang tidak mungkin tercapai. Fokus pada tindakan, bukan hasil. Ingat bahwa yang bisa kita kendalikan adalah tindakan kita, bukan hasil akhirnya. Alih-alih terfokus pada apakah kita akan sukses atau gagal, cobalah untuk menikmati proses dan usaha yang Anda lakukan. Dengan demikian, kecerdasan kita terasah dalam merencanakan dan melaksanakan setiap langkah dengan penuh perhatian. Terima kenyataan dengan lapang dada. Salah satu ajaran Stoik yang penting adalah menerima kenyataan apa adanya, meskipun itu tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika kita belajar menerima kenyataan, kita akan lebih bijaksana dalam meresponsnya, tanpa terjebak dalam kekecewaan atau penyesalan. Latihan untuk menurunkan ekspektasi. Cobalah untuk secara sadar menurunkan ekspektasi Anda dalam berbagai situasi, apakah itu dalam hubungan, pekerjaan, atau pencapaian pribadi. Dengan cara ini Anda akan lebih siap menerima segala hasil tanpa kehilangan ketenangan atau kewarasan pikiran. Mengapa ini meningkatkan kecerdasan? Melepaskan harapan berlebihan meningkatkan kecerdasan kita karena mengajarkan kita untuk lebih realistis dalam menilai situasi dan membuat keputusan. Kita menjadi lebih fleksibel dan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan, yang merupakan aspek penting dalam kecerdasan emosional dan intelektual. Ketika kita melepaskan harapan berlebihan, kita menjadi lebih fokus pada apa yang bisa kita lakukan, daripada terjebak dalam hal-hal yang berada di luar kendali kita. Contoh penerapan prinsip ini adalah ketika kita menghadapi kegagalan dalam proyek besar atau tugas penting. Alih-alih terfokus pada kekecewaan karena hasil yang tidak sesuai dengan harapan, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Apa yang bisa saya perbaiki untuk ke depan? Dengan berlatih untuk melepaskan harapan berlebihan, kita tidak hanya menghindari stres dan kekecewaan tetapi juga meningkatkan kemampuan kita untuk belajar dan berkembang. Jadi, mulailah untuk menurunkan ekspektasi yang berlebihan dalam hidup Anda. Fokuslah pada proses, nikmati perjalanan, dan terimalah kenyataan dengan lapang dada. Dengan cara ini, Anda akan menjadi lebih cerdas dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Teknik Stoik yang keenam adalah menggunakan kata-kata bijak untuk membentuk pemikiran. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kecerdasan kita adalah dengan mengatur pikiran dan cara kita melihat dunia. Stoikisme mengajarkan bahwa kata-kata dan prinsip-prinsip yang kita pegang bisa sangat mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Oleh karena itu, menggunakan kata-kata bijak dari para filsuf Stoik bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk membentuk pemikiran yang lebih cerdas dan bijaksana. Mengapa kata-kata bijak begitu penting? Mengarahkan pemikiran kita. Kata-kata bijak berfungsi sebagai panduan yang mengarahkan cara kita berpikir, membantu kita melihat dunia dari perspektif yang lebih positif dan rasional. Misalnya kata-kata dari Marcus Aurelius seperti, keberhasilan kita bukan tergantung pada apa yang terjadi, tetapi pada bagaimana kita meresponsnya, dapat membantu kita lebih fokus pada respons yang bijaksana daripada situasi yang sulit, meningkatkan ketajaman pemikiran. Mengingat dan mengulang kata-kata bijak membantu kita untuk tetap fokus pada prinsip-prinsip penting,
Dan dengan mengingatnya secara teratur, kita dapat melatih otak kita untuk berpikir dengan cara yang lebih terstruktur dan logis, membentuk kebiasaan positif. Kata-kata bijak dari para Stoik mengingatkan kita untuk mempertahankan ketenangan, menerima kenyataan, dan tetap bijaksana dalam menghadapi tantangan. Dengan membiasakan diri mengingat dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita menciptakan kebiasaan mental yang lebih positif. Contoh kata-kata bijak yang bisa digunakan. Apa yang kita hadapi bukan masalah, tetapi cara kita meresponsnya. Epictetus, hidup ini pendek tetapi cukup lama untuk membuat banyak hal. Seneca, Anda memiliki kendali penuh atas pikiran Anda, tetapi tidak atas kejadian-kejadian di sekitar Anda. Marcus Aurelius dengan sering mengingat kata-kata bijak seperti ini, kita dapat membentuk pola pikir yang lebih kuat, lebih positif, dan lebih cerdas dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Kata-kata bijak ini bukan hanya inspirasi sementara, tetapi alat yang dapat kita gunakan untuk memperbaiki cara berpikir kita, mengasah kecerdasan emosional, dan meningkatkan pengambilan keputusan kita. Jadi, mulai hari ini, pilihlah kata-kata bijak yang dapat Anda terapkan dalam hidup dan lihatlah bagaimana pemikiran Anda semakin berkembang. Teknik Stoik yang ketujuh adalah melihat masalah sebagai kesempatan untuk berkembang. Salah satu prinsip utama Stoikisme adalah bahwa setiap tantangan dan kesulitan yang kita hadapi adalah peluang untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Bagi para Stoik, tidak ada yang lebih penting daripada kemampuan untuk melihat potensi dalam setiap masalah, bahkan yang tampak paling sulit sekalipun. Mengapa ini penting? Mengubah perspektif. Dalam kehidupan, kita seringkali melihat masalah sebagai halangan atau sumber stres. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk mengubah cara pandang kita terhadap masalah tersebut. Alih-alih melihatnya sebagai beban, kita mulai melihatnya sebagai kesempatan untuk berkembang, mengasah keterampilan baru, dan menjadi lebih tangguh. Meningkatkan ketahanan. Ketika kita menghadapi masalah dengan sikap ini, kita tidak hanya menyelesaikan masalah itu sendiri, tetapi juga melatih ketahanan mental kita. Setiap masalah yang dihadapi dengan sikap positif akan memperkuat kita dalam jangka panjang, menjadikan kita lebih siap menghadapi tantangan serupa di masa depan. Pemecahan masalah yang lebih cerdas. Dengan melihat masalah sebagai peluang untuk berkembang, kita menghindari reaksi emosional yang bisa menghalangi pengambilan keputusan rasional. Sebaliknya, kita menjadi lebih kreatif dalam mencari solusi, berpikir lebih kritis, dan mampu melihat berbagai kemungkinan yang mungkin sebelumnya terlewatkan. Contoh penerapan prinsip ini. Misalnya, jika Anda menghadapi kesulitan dalam pekerjaan atau studi, alih-alih merasa tertekan atau kecewa, cobalah untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Apa yang bisa saya lakukan untuk berkembang lebih baik? Dalam proses ini, Anda akan mengubah kesulitan menjadi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan memperkuat karakter Anda. Mengapa ini meningkatkan kecerdasan? Dengan melihat masalah sebagai kesempatan, kita melatih diri untuk berpikir lebih jernih dan bijaksana dalam menghadapi setiap tantangan. Kecerdasan tidak hanya soal seberapa banyak kita tahu, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat memanfaatkan setiap situasi untuk belajar dan berkembang. Dengan sikap ini, kita meningkatkan kemampuan kita untuk menghadapi hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Teknik Stoik yang ke-8 adalah menerima ketidaksempurnaan, yang dikenal dengan istilah amor fati, mencintai takdir kita. Amor fati mengajarkan kita untuk menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, baik itu yang baik maupun buruk, dengan lapang dada. Alih-alih berjuang melawan kenyataan atau menginginkan keadaan yang sempurna, Stoikisme mengajak kita untuk merangkul dan menerima setiap momen. Karena setiap pengalaman, baik itu positif atau negatif, adalah bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar. Mengapa ini penting? Menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari hidup. Kita seringkali merasa frustasi ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Namun, dengan menerapkan prinsip amor fati, kita belajar untuk menerima bahwa hidup tidak pernah sempurna. Ketidaksempurnaan adalah bagian dari kenyataan yang harus kita terima dengan hati terbuka.
Meningkatkan ketenangan batin. Dengan menerima ketidaksempurnaan, kita mengurangi stres dan kecemasan yang sering muncul ketika kita terobsesi dengan hasil yang sempurna. Kita menjadi lebih fokus pada perjalanan hidup itu sendiri, bukan hanya pada tujuannya. Hal ini memungkinkan kita untuk menikmati setiap langkah, bahkan jika itu penuh dengan tantangan, membantu kita tumbuh lebih bijaksana. Ketika kita menerima segala sesuatu dengan lapang dada, kita membuka diri untuk belajar dari setiap pengalaman, baik itu kegagalan atau keberhasilan. Kita bisa mengambil pelajaran berharga yang akan memperkaya pemahaman kita dan membantu kita berkembang menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Contoh penerapan prinsip ini. Misalnya, jika Anda mengalami kegagalan dalam suatu proyek atau tujuan, alih-alih merasa kecewa atau marah, Anda bisa mencoba untuk mengubah pandangan Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari kegagalan ini? Bagaimana pengalaman ini bisa membantu saya tumbuh? Dengan menerapkan amor fati, Anda menerima kegagalan sebagai bagian dari proses hidup dan melihatnya sebagai kesempatan untuk berkembang. Mengapa ini meningkatkan kecerdasan? Menerima ketidaksempurnaan mengasah kecerdasan kita, karena kita belajar untuk tidak terjebak dalam penyesalan atau kekecewaan. Sebaliknya, kita belajar untuk mengambil hikmah dari setiap pengalaman. Ini memperkuat daya tahan kita dan meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir jernih dalam situasi yang tidak ideal. Dengan merangkul ketidaksempurnaan, kita menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan dan lebih siap untuk berkembang. Teknik stoik yang ke-9 adalah menjaga pikiran dari gangguan, yang mengajarkan kita untuk mengontrol emosi dalam setiap situasi. Salah satu prinsip dasar stoikisme adalah bahwa kita tidak dapat selalu mengendalikan apa yang terjadi di dunia luar, tetapi kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan reaksi kita terhadapnya. Dengan mengendalikan emosi dan menjaga pikiran kita tetap fokus, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana dan tidak terbawa oleh perasaan sesaat yang dapat mengganggu kecerdasan kita. Mengapa ini penting? Mengurangi reaksi impulsif. Emosi yang tidak terkendali seringkali memicu reaksi impulsif yang bisa berakhir pada keputusan yang buruk. Ketika kita membiarkan amarah, kecemasan, atau ketakutan menguasai kita, kita cenderung bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Dengan mengontrol emosi, kita dapat memastikan bahwa keputusan kita didasarkan pada pemikiran yang matang dan rasional. Meningkatkan ketenangan batin. Mengendalikan emosi membantu kita menjaga ketenangan batin dalam situasi yang penuh tekanan. Ketika kita dapat tetap tenang meskipun ada gangguan eksternal, kita mampu berpikir lebih jernih dan mengambil tindakan yang lebih efektif. Meningkatkan kecerdasan emosional. Salah satu aspek penting dari kecerdasan adalah kemampuan untuk mengelola emosi. Dengan berlatih untuk mengendalikan emosi, kita meningkatkan kecerdasan emosional kita, yang sangat penting dalam interaksi sosial dan pengambilan keputusan yang melibatkan orang lain. Bagaimana cara menjaga pikiran dan mengontrol emosi? Mengenali emosi Anda. Langkah pertama dalam mengendalikan emosi adalah mengenali perasaan yang muncul. Apakah Anda merasa marah, cemas, atau frustasi? Menyadari emosi yang sedang berlangsung memungkinkan Anda untuk tidak terjebak dalam reaksi impulsif. Berlatih pernapasan dalam. Teknik pernapasan dalam bisa sangat membantu untuk menenangkan pikiran dan tubuh. Ketika Anda merasa emosi mulai menguasai diri, ambil waktu sejenak untuk menarik napas panjang dan fokus pada pernapasan untuk meredakan ketegangan. Mengambil jeda sebelum bertindak. Ketika Anda berada dalam situasi yang memicu emosi, ambil beberapa detik untuk berhenti dan berpikir. Alih-alih langsung bereaksi, beri waktu bagi diri Anda untuk merespons secara rasional. Visualisasi. Bayangkan diri Anda tetap tenang dalam situasi yang penuh tekanan. Latihan mental ini membantu Anda membangun ketahanan terhadap gangguan eksternal dan meningkatkan kemampuan Anda untuk menjaga kendali diri. Mengapa ini meningkatkan kecerdasan? Mengendalikan emosi membantu kita untuk tetap berpikir rasional dan tidak terpengaruh oleh gangguan emosional yang bisa mengaburkan penilaian kita. Dengan tetap tenang dan terfokus, kita bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dan lebih efektif dalam menghadapi tantangan hidup. Ketika kita tidak mudah terganggu oleh perasaan, kita menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi masalah
dan lebih mampu bertindak dengan ketenangan dan pertimbangan yang matang. Teknik stoik yang ke-10 adalah visualisasi positif dan negatif. Prinsip ini mengajarkan kita untuk tidak hanya membayangkan hasil terbaik dari setiap situasi, tetapi juga untuk mempersiapkan diri kita untuk kemungkinan terburuk. Visualisasi, baik positif maupun negatif, adalah cara yang kuat untuk melatih mental kita agar tetap siap menghadapi apapun yang datang. Ini membantu kita untuk lebih siap dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Mengapa visualisasi penting? Persiapan mental yang lebih baik. Dengan membayangkan kedua sisi, hasil positif dan negatif, kita melatih pikiran kita untuk siap menerima kenyataan apapun yang terjadi. Tidak ada kejutan atau kekecewaan besar ketika kita telah mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang kurang ideal. Mengurangi kecemasan. Salah satu alasan mengapa kita merasa cemas atau tertekan adalah ketidakpastian tentang masa depan. Visualisasi membantu kita mengurangi kecemasan dengan membuat kita lebih sadar akan potensi risiko dan kemungkinan yang memungkinkan kita untuk menghadapinya dengan lebih tenang. Meningkatkan fokus. Ketika kita melakukan visualisasi, kita memperjelas tujuan kita, baik itu sukses maupun kegagalan. Ini membantu kita tetap fokus pada langkah-langkah yang perlu diambil, tanpa terlarut dalam harapan atau ketakutan yang tidak realistis. Bagaimana melakukan visualisasi positif dan negatif? Visualisasi positif. Mulailah dengan membayangkan skenario terbaik yang bisa terjadi. Apa yang akan Anda capai jika segala sesuatunya berjalan dengan lancar? Bayangkan diri Anda mencapai tujuan dan merasakan kepuasan dari pencapaian tersebut. Visualisasi ini memberi Anda motivasi dan semangat untuk terus berusaha menuju tujuan tersebut. Visualisasi negatif. Kemudian, bayangkan juga kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Apa yang akan Anda lakukan jika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang diharapkan? Bagaimana Anda akan menghadapinya? Ini tidak berarti Anda harus berharap hal buruk terjadi, tetapi lebih sebagai cara untuk mempersiapkan diri jika hal itu terjadi. Visualisasi negatif membantu kita mengurangi rasa takut dan memungkinkan kita untuk bertindak dengan kesiapan mental. Latihan berkala. Lakukan visualisasi ini secara rutin, terutama sebelum menghadapi situasi penting, seperti wawancara kerja, ujian, atau presentasi besar. Ini akan membantu Anda tetap tenang dan lebih siap dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Mengapa ini meningkatkan kecerdasan? Visualisasi positif dan negatif meningkatkan kecerdasan kita dengan mengajarkan kita untuk lebih realistis dan terfokus. Kita tidak hanya membayangkan kesuksesan, tetapi juga menyiapkan diri untuk tantangan yang mungkin terjadi. Dengan cara ini, kita menjadi lebih bijaksana dalam mengelola harapan dan lebih siap untuk bertindak secara rasional dalam situasi apapun. Selain itu, dengan berlatih visualisasi, kita memperkuat otak kita untuk lebih fleksibel dalam menghadapi kenyataan yang berubah. Kita bisa membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat, karena sudah mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Sekarang kita telah membahas 10 teknik stoik yang dapat membantu Anda meningkatkan kecerdasan, baik dalam cara berpikir, membuat keputusan, maupun mengelola diri dalam menghadapi tantangan hidup. Dari fokus pada apa yang bisa Anda kontrol hingga visualisasi positif dan negatif, setiap teknik ini dirancang untuk membantu Anda berkembang menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih tangguh, dan lebih cerdas. Ingat, stoikisme bukanlah hanya tentang ketenangan dalam menghadapi kesulitan, tetapi juga tentang bagaimana kita membentuk pola pikir yang lebih rasional dan efisien dalam mengambil keputusan. Dengan mempraktikkan teknik-teknik ini, Anda dapat menjadi lebih fokus, lebih tenang, dan lebih siap dalam menghadapi segala aspek kehidupan. Sekaranglah saatnya untuk mulai menerapkan prinsip-prinsip stoik dalam hidup Anda. Cobalah untuk memilih 1 atau 2 teknik yang paling resonan dengan Anda, dan praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap langkah kecil yang Anda ambil untuk berpikir lebih bijaksana akan membawa Anda lebih dekat kepada kecerdasan yang lebih besar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten yang membantu Anda berkembang dan mencapai potensi terbaik Anda. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan pengalaman Anda.
Apakah ada teknik stoik yang sudah Anda coba? Bagikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan semoga perjalanan Anda untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan cerdas dimulai hari ini.